Baju perangnya Rasulullah juga katakan pada orang Yahudi. Ala asuhin min syamir, ditukar beberapa sok. Sok itu kalau di Indonesia itu timbangan saja, kilo berapa kilogram atau sok. Kepada siapapun yang ada saja, mau itu siapapun, entah itu manusia, entah itu bukan manusia, entah itu orang Muslim, entah itu bukan Muslim, Rasulullah itu karakternya al-jud, dermawan, loman saja. Ketemu hewan pun begitu saja. Makanya tidak heran kalau unta itu menemui Rasulullah dalam kondisi membungkuk, kemudian ada yang nangis. Kenapa? Karena manusia itu peka, hewan itu peka saja sama manusia yang punya energi kasih sayang, itu peka. Hewan apapun saja, hewan apapun. Pernah lihat orang Arab peliharanya harimau kan? Ya. Harimau. Masya singa gitu ya. Bahkan yang ekstrim-ekstrim banyak orang Arab pelihara. Lo kok bisa? Ya karena mereka perlakuan dengan baik. Meskipun namanya hewan buas tetap ada momentumnya untuk bisa berubah. Kemudian wa athara bi kulli matlub wa mahbub. Wa athara dan beliau menghargai. Wa athara dan beliau menghargai bi kulli matlub. Apapun yang diinginkan, yang dicari, bikul limatlub, apapun yang diharapkan atau dicari, wa mahbub dan disukai. Rasulullah itu suka menghargai apapun kesukaan orang, selama tidak melanggar syariat. Pernah dengar kisahnya Rasulullah dengan adiknya Anas bin Malik, Abu Umair namanya. Dia suka pelihara burung. Dikasih nama, bahkan burung peliharanya dinamai Nugair. Nama burungnya itu Nugair. Nah, ketika suatu hari Nugairnya itu mati saja, si Abu Umair itu sedih sekali, masih kecil. Tapi Rasulullah kemudian menghampiri adiknya Anas ini, kemudian bilang, "Ma fa'ala Nugair, ada apa yang terjadi dengan Nugair, wahai Abu Umair?" Ternyata burung itu mati dan dihibur sama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu karakternya adalah tidak pernah mencela kesukaan orang, selama itu tidak melanggar syariat. Akhirnya hadis itu dijadikan dalil boleh pelihara burung atau hewan peliharaan selama dikasih makan, boleh dikasih nama juga, selama namanya juga nama yang wajar, tidak dikasih nama yang aneh-aneh. Jadi begitu saja. Wa athara bi kulli matlub wa mahbub. Rasulullah itu karakternya menghargai kesukaannya orang, tidak pernah mencela, tidak pernah mencaci. Kita kan kadang kalau tidak cocok mudah mencela. Apa mau jadi ini? Apa cita-citamu pengen jadi ini? Terus kita karena tidak cocok dengan cita-citanya kemudian mencela. Tidak boleh, tidak bisa begitu. Wa mata wa dirhuhu marhunatun inda Yahudi. Wa mata dan beliau wafat, Rasulullah wafat, wa dir'uhu dan sedangkan baju perangnya, dir'un itu baju perang atau baju besi. Wa mata dan beliau wafat, wa dir'uhu sedangkan baju perangnya marhunatun inda Yahudi, digadaikan terhadap orang Yahudi. Baju perangnya Rasulullah digadaikan pada orang Yahudi. Ala asuhin min syamir, ditukar beberapa sok. Sok itu kalau di Indonesia itu timbangan saja, kilo berapa kilogram atau sok. Sok ada takarannya. Kalau orang dulu itu beli beras tidak pakai timbangan, ada takaran. Gantang, gantangnya. Nah, kalau di Arab itu sok istilahnya, ada takaran, ada sanatnya, bahkan sanat satu sok itu berapa? Min sya'irin, dari gandum. Itu berasnya orang Arab. Baju perangnya Rasulullah digadaikan
untuk dapat sekian sok dari gandum li to'ami ahli untuk memberi makan keluarga. Jadi saking lomannya Rasulullah itu sampai beliau wafat baju perangnya masih tergadaikan pada orang Yahudi untuk ditukar dengan beberapa takaran gandum untuk makan keluarga. Ini salah satunya juga boleh transaksional dengan non-muslim. Sangat boleh transaksional non-muslim. Wa qad malaka jaziratal Arab, dan beliau padahal ya beliau itu malaka menguasai jaziratal Arab, jazirah Arab. Beliau padahal rajanya, pemimpinnya jazirah Arab. Wa kana fiha muluku aqyal, yang di dalamnya wa kana fiha, yang di dalamnya mulukun para raja, wa aqyal dan raja kecil. Muluk itu raja besar, ada raja-raja kecil di bawah itu. Padahal Rasulullah itu menguasai itu semuanya, menguasai itu jazirah Arab yang di dalamnya itu ada raja-raja besar dan raja kecil itu. Lahum khazainu wa amwal, yang mereka itu punya gudang-gudang harta. Khazain itu gudang-gudang harta, wa amwal dan kekayaan. Mereka itu padahal punya gudang kekayaan yang luar biasa. Tapi Rasulullah meninggalnya dalam kondisi baju perangnya digadaikan hanya untuk ditukar makanan. Insyaallah. Yabtanunaha tuhron, yang mereka itu memperoleh dengan kebanggaan. Harta itu diperoleh dengan kebanggaan. Orang-orang raja-raja itu kekayaannya luar biasa. Wa yatabahawna biha fakhran, dan mereka fakhran, punya kebanggaan apa ya? Sok-sokan dengan harta itu. Wa yatabahawna biha fakhran, dan sok-sokan. Ada sekarang itu satu. At-tafakhur bin nasab wa ibtalun nasab. Ya, tafakhur itu bangga dengan nasab. Tafakhur itu sok-sokan. Itu tercela dalam Islam, tercela. Tafakhur bin nasab. Maka Rasulullah bersabda di hadis yang dipelajari anak-anak JM itu, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Faman batta'a bihi amaluhu, siapa yang amalnya lelet, amalnya lambat, lam yusri bihi nasabuhu, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Jadi yang diperhitungkan adalah amal, bukan nasab. Nasab tidak bisa mengupgrade dia. Kemudian wa yastamti'una biha asyaron wa bataron, dan mereka berfoya-foya, istimta, berfoya, bersenang-senang. Dan mereka bersenang-senang dengan harta itu asyaron wa bataron, dengan penuh kepongahan. Para raja itu biasa, kalau lihat film-film gitu kan, bagaimana orang-orang kerajaan-kerajaan zaman dulu itu berfoya-foya dengan harta dan kekayaan. Wa qad haza mulka jami'i, dan beliau menguasai semua itu, menguasai kerajaan semua itu. Rasulullah itu. Famaktana dinaron wala dirhaman, dan beliau tidak memperoleh satu dinar pun dan satu dirham pun. Dan beliau tidak memperoleh, tidak memiliki satu dinar pun dan satu dirham pun. Ini kalau saya poinnya, maksudnya kita harus hidup sederhana. Meskipun kekayaan kita banyak, tapi hidupnya harus sederhana. Kekayaan kita banyak itu ya harus, kita harus jadi orang kaya. Menurut saya penganut madhab al-ghani syakir aula minal fakir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih utama ketimbang orang miskin yang bersabar. Kalau tasawuf biasanya genrenya lebih suka madhab al-fakir as-sabir, orang fakir tapi sabar. Kalau menurut saya lebih pasnya al-ghani syakir, manfaatnya lebih banyak. Bisa tolong orang, bisa bangun madrasah, bisa bangun sekolah, dan macam-macam. Kemudian wala ya'kulu illal khusib, dan beliau tidak makan kecuali al-khusib. Al-khusib itu makanan kering, makanan kasar. Kalau di sini apa ya? Pernah makan roti zaman dulu itu kering, roti apa namanya saja? Roti enak. Roti kering sekali. Gagah beda. Sekarang masih ada ya? Masih ada. Kalau dulu makannya roti gabin, kalau di sisi masih pun
Tapi roti gabin sudah kering sekali makan belum satu itu sudah harus minum sekian gelas aja. Rasulullah itu makannya al-khosib, maksudnya indikator dari kesederhanaan. Wala yalbasu illal khosim, dan beliau tidak pakai kecuali al-khosim. Al-khosim itu pakaian yang kasar. Kalau pakaian semakin lembut, semakin dingin itu kan mahal biasanya. Ini pakaiannya kasar. Wa yu'ti al-jazlah al-khatir, wa yu'ti, dan beliau suka memberi, wa yu'ti, dan beliau suka memberi al-jazlah al-khatir, banyak sekali. Al-jazlah itu sukron jazilan, yang banyak sekali. Wa yasirul jammal ghafir, dan beliau suka silaturahim. Jadi suka memberi, suka silaturahim. Makanya ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira itu, kan disuruh membaca Iqra sama malaikat. Di Jibril tadi. Perintah Islam pertama itu Iqra. Bacalah. Iqra itu kalau dalam bahasa Arab ada dua sebenarnya. Ada qiraah, ada tilawah. Kalau qiraah itu katanya ulama bukan reading, tapi reciting. Mengutip. Orang baca terus kita ulang itu namanya reciting. Tapi kalau reading itu ada pemahaman. Maka Rasulullah ketika disuruh membaca Iqra, Rasulullah bilang ma'ana biqari. Tidak, saya bukan pengutip. Memang tidak ada yang dibaca Rasulullah sebelumnya. Sehingga Al-Quran itu original, bukan kutipan dari kitab-kitab yang lama. Jadi yang dimaksud di Iqra di situ awalnya adalah disuruh membaca dengan mengulang. Akhirnya malaikat Jibril nuntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya mikir, oh iya ya, Iqra itu perintah Islam pertama itu adalah Iqra, suruh membaca. Tapi Islam enggak, orang Muslim, terutama Indonesia, kayaknya paling jauh dari membaca. Membaca yang serius loh, ya. Membaca itu hubungannya dengan literasi. Dari Indonesia itu agak termasuk paling lemah kayak literasi. Makanya kalau orang Indonesia itu saja mudah diakali karena literasinya lemah, mudah dikompori gitu ya. Sehingga dikasih gambar, dikasih video gabungan dari sekian potongan sudah terbakar ya. Itu kalau dalam konsep ininya namanya crop brain, crocodile, apa otak buaya paling bawah levelnya. Biasanya dia emosional dan reaksinya primitif. Dia kenapa tidak pakai mikir soalnya? Contoh paling sederhana seperti orang nge-share misalkan situs gitu ya, link gitu, tentang berita tertentu. Itu kita mudah percaya dengan judul saja. Tidak sempat ngeklik buka baca serius sampai akhir. Oh langsung percaya itu. Itu namanya otak buaya kita paling bawah levelnya itu yang dikuasai. Dan para buzzer biasanya, para cyber army itu nyasarnya di situ. Para warganet itu biar mudah emosi, mudah terbakar, nyasarnya di ngasih konten-konten yang mengandung hypno-writing. Hypno-writing, tulisan-tulisan yang menghipnotis. Karena nyasar tadi itu crop brain. Kenapa? Karena lemah di qiraah tadi, literasi. Padahal perintah Islam pertama kali adalah Iqra. Tidak tahu kita itu sehari baca serius berapa kali? Saya tidak tahu. Padahal guru itu harus lebih serius ya membacanya itu. Kenapa Islam itu pasti perintahnya mengandung kemaslahatan untuk personal maupun jamaah. Ternyata perintah yang pertama kali dianjurkan malah paling sering kita tinggalkan. Apa itu qiraat? Kita lanjutkan ya. Wa yatajarra mararatal iqlal, dan beliau suka menanggung saja. Mararah itu pahit, pahitnya orang yang tidak punya. Iqlal itu sedikit. Beliau itu suka menanggung pahitnya orang yang tidak punya. Orang yang miskin itu beliau sering menolong. Wa yasbiru ala sawabil ihtilal, dan beliau sabar dengan sejumlah kelaparan. Gimana enggak sabar kan ya, perutnya Rasulullah itu diganjar dengan batu. Itu simbol dari kesabarannya Rasulullah SAW. Dengan begitu orang yang merasakan kesederhanaan, orang yang sederhana itu biasanya lebih dekat dengan ketulusan biasanya.
Orang kalau sudah tampilannya tidak sederhana, sikapnya sudah tidak sederhana, itu banyak polesannya biasanya. Semakin sederhana dia semakin dekat dengan ketulusan. Lihat orang-orang yang sudah orang-orang besar seperti orang-orang tokoh-tokoh besar seperti almarhum Buya Syafi'i Ma'ari, seperti siapa? Itu kalau naik ontel, Profesor Quraish Shihab, sudah lepas semuanya. Dengan gelar-gelarnya sudah lepas. Kenapa? Karena sudah tuntas dengan dirinya istilahnya. Akhirnya kemudian tampilannya sederhana tapi dalamnya tidak sederhana lagi. Luarnya karena tidak butuh label saja. Biasanya orang kalau sudah hubungannya dengan label terlalu serius saja. Label berupa titel, berupa pangkat, jabatan, kemudian kehormatan misalkan dan lain-lain. Semakin banyak nempelnya ke situ, biasanya semakin mudah sakit hati dan semakin tidak sederhana hidupnya biasanya. Makanya kalau saya baca bukunya Pak Gede Prama itu orang Muslim, orang Buddha atau Hindu di Bali. Kalau Bali itu apa, Hindu atau Buddha? Hindu, orang Hindu. Beliau buku-bukunya tasawuf banget sebenarnya. Beliau pernah berada di CEO terbesar, karyawannya sudah ribuan tapi ditinggalkan. Di usia muda, betul. Beliau milih jadi kiainya orang Hindu. Buku-bukunya saya baca, bagus bukunya dan isinya Islam banget sebenarnya. Makanya orang kalau baca buku beliau seperti baca buku tasawufnya Islam. Beliau diantaranya adalah bilang begini, label-label itu justru membuat kita terbelenggu. Misalkan tadi, saya ustaz, saya sudah ini jabatannya ini, maksud saya kursinya taruh di belakang, terganggu kan? Padahal ketika dia lepas semuanya label keustatan, label ini, dia tidak pernah nuntut pada orang macam-macam. Sudah, saya biasa aja. Saya anggap seperti manusia biasa yang tidak perlu diikatkan dengan label-label. Dia tulus jalannya, sederhana sikap, biasanya begitu. Dan semakin banyak label, semakin berat jalannya. Loh benar, orang yang semakin banyak menggantungkan labelnya, dia semakin berat jalannya. Kenapa? Karena dia mengikut beban-beban label tadi itu. Dan biasanya tidak bahagia. Makanya Rasulullah itu di puncak karir tanda petik ya kan. Beliau tidak ada baju label apapun. Sehingga sederhana saja, main sama anak kecil biasa. Saya pernah nonton kemarin ada Syekh keturunannya Al-Umairi itu ahli hadis besar, murid-muridnya itu ulama besar. Tapi ketika di Malaysia disambut sama anak kecil kelas SD itu, beliau joget luar biasa. Joget yang kayak anak kecil gitu, hanya untuk menyenangkan anak kecil. Tapi orang kalau kebebanan label tidak bisa. Oh, enggak lah, saya kira untuk saya menghibur anak kecil segininya. Enggak. Tapi beliau lepas sekali, dilepas semuanya sehingga sudah tidak punya keterikatan dengan anggapan orang. Sudah, yang penting itu masih berada di jalur akhlak yang benar. Nah, guru saat di poin ini semakin sederhana sikapnya, aksesorisnya itu semakin dekat dengan ketulusan. Kalau sudah semakin dekat ketulusan, biasanya mudah diterima. Biasanya itu begitu. Poin ini tidak mengajak kita untuk jadi orang miskin, ya. Poin ini mengajak kita jadi orang kaya tapi sederhana. Kalau miskin yang sederhana itu, ya mau gimana lagi yang miskin? Masuk mau banyak kaya? Ini memang poinnya untuk orang kaya memang. Jadi kita harus kaya biar bisa sederhana yang semaksimal mungkin. Kalau miskin tidak punya ya tidak bisa, sudah begitu. Bawaannya sudah defaultnya begitu. Sehingga harapannya adalah jadilah guru yang kaya tapi tetap sederhana. Semoga begitu saja. Semoga kita jadi orang yang kaya tapi sederhana. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin saja. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Insyaallah. Iya. Kalau di ilmu sosiologi itu kan ada yang berkaitan etika Protestan, buku etika Protestan yang kemudian mengkaji mengenai kenapa orang-orang Kristen Protestan itu kaya-kaya, ternyata ajaran agamanya itu kan kalau dia kaya, ketika dia berbuat dosa, itu dia bisa membuat kayak sumbangan ke gereja. Nah, tobat sebenarnya. Ya, tobatnya itu. Mereka akhirnya menjadi dana. Lalu kamu bertanya, ada nggak ya kemudian dalil-dalil dari Al-Quran atau
dengan hadis yang sebenarnya menyuruh kita kaya, tapi kenapa kok jarang kemudian untuk disebar luaskan misalkan dalam khutbah atau lainnya? Ada dalilnya ya? Iya, dalil yang menyuruh kita itu untuk harusnya kaya. Gini, yang pertama mungkin hadis yang paling gamblang menurut saya. Al-yadul yumna khairun min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Tidak mungkin bisa kita tangan di atas kalau kita tidak kaya. Tangan di atas maksudnya ngasih saja, bukan ngambil dari atas. Tangan di atas ngambil di atas sama aja. Maksudnya suka memberi. Kalau katanya orang Arab itu faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa masa mau ngasih? Tidak mungkin, tidak logis. Sehingga dalil yang paling logis menurut saya agar orang jadi orang kaya satu saja. Al-yadul yumna, tangan di atas, khairun min yadis sufla, satu. Yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Kita dengan kekayaannya bermanfaat untuk orang. Yang ketiga adalah al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kalau saya bukan kuat fisiknya saja, kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat imannya, kuat spiritualnya, kuat ilmunya dan macam-macam. Maka dia lebih baik. Kenapa? Manfaatnya lebih banyak. Dan hadis-hadis terkait celaan orang yang suka minta-minta dan berharap pada makhluk itu orang yang hina. Banyak hadis yang begitu. Sehingga kita harus jadi orang kaya menurut saya. Jadi waniyun syakir, orang yang kaya yang bersyukur. Dan kemudian nanti ada sufi saja. Ada sufi itu kaya raya. Saya lupa namanya. Itu dicemooh, sufi kok kaya. Jadi sufi itu sudah konotasinya lebih ke arah miskin sejak dulu. Tapi beliau melawan arus. Oh, sufi kok kaya? Sufi kan apa simbol dari orang yang menjauh dari dunia, bukan suka film tadi. Sufi itu orang yang menjauh dari dunia. Kalau gitu. Nah itu ada yang dicemooh. Sampai sufi tapi kok kaya? Gimana sih maksudnya tadi? Agak lain ini. Ini sufi agak lain. Apa jawaban sufi yang kaya itu? Loh, saya itu lebih terhormat. Kenapa? Saya tidak pernah dibelas kasihani orang. Dan kekayaan saya hanya nyampe di tangan saja, ada masuk ke hati. Kalau miskin, apa godaannya? Tidak ada. Tapi kalau kaya, godaan saya bagaimana kekayaan saya tidak masuk ke hati saya. Jauh lebih berat saya teman kamu. Yang kedua, jauh lebih dimuliakan saya ketimbang kamu. Orang miskin meskipun ulama direndahkan bisa jadi dianggap. Yang kemarin itu di taklim ada ulama yang kelaparan ngumpulin kulitnya semangka. Akhirnya sama orang kaya diundang karena kasihan. Orang yang sufi yang kaya itu tidak mau dibelas kasihani orang. Dia hanya mintanya sama Allah. Caranya dengan kaya tadi itu. Gitu ya saudara ya. Semoga kita jadi orang kaya sekali. Ada lagi pertanyaan? Sampun. Sudah ya? Cukup? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita dapat keberkahan ngaji, dapat manfaatnya ngaji. Semoga berkahnya juga mengalir untuk keluarga kita semuanya dan anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.